Oke, yang kedua ini sebetulnya nggak terlalu advance ya, nggak terlalu gimana-gimana. Ini mungkin kebanyakan dari kita juga udah tahu. Cuma saya mau ngejelasin betapa luar biasanya menggunakan keyboard shortcut untuk menavigasi perpindahan sel di dalam sebuah database. Oke, jadi yang paling pertama kalau kita mau ngelihat data di ujung kanan, ujung kiri, ujung atas, atau ujung bawah, kita bisa menggunakan control dengan tanda panah. Berarti up, down, left, atau right. Oke, mau ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Contoh, saya taruh di A1, saya mau menuju ke H1, which is yang paling terakhir. Oke, karena setelahnya itu adalah blank. Jadi di sini saya akan menggunakan kontrol kanan. Oke, untuk menuju ke yang paling bawah, saya akan menggunakan kontrol down. Dan sekarang saya ada di tengah-tengah di sel ke 106. Oke, untuk ke kiri, oke, kontrol kiri, dan sekarang dia pindah ke sini. Dan untuk naik ke atas, oke, control up, dan saya balik lagi ke A1. Itu kalau kita mau pindah, mau cari tahu, ini sampai ke berapa sih gitu ya, atau mau pindah ke ujung karena mau nambahin data di ujung. Tapi kalau kita mau mensorot atau ngeblok atau nge-highlight, oke, kita harus menggunakan control shift panah. Oke, kalau saya mau ngeblok ke kanan kayak gini, oke, teman-teman boleh banget pakai mouse kayak gini ya. Kalau datanya sedikit, kalau datanya panjang, capek juga gitu ya. Jadi kita akan gunakan control shift right. Jadi langsung ya. Jadi akan langsung pindah ke kanan. Dan saya mau ini ke bawah sekarang. Saya akan ulangin lagi dengan control shift down. Oke. Saya coba ya, control shift down. Dan dia akan langsung pindah ke bawah. Tanpa teman-teman harus nge-scroll kayak gini ya. Di blok gini, terus di ke bawah, lagi-lagi kayak gitu ya. Berulang kali, kelewatan gitu ya. Terus harus naik lagi ke atas. Nah, gitu ya. Tapi ada cara cepatnya ternyata, oke? Jadi teman-teman bisa langsung blok ke kanan, control shift kanan, dan ke bawah, oke? Control shift down. Tapi kita punya problem nih sekarang, karena kita lagi di tengah-tengah sebuah worksheet, ada di sel ke 106. Kalau mau naik ke atas gimana? Oke, boleh banget nge-scroll lagi, tapi kalau datanya ribuan, tetap ya capek juga ya teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman berpikir, oh ya udah control up, oke? Saya coba ya, control up. Yang terjadi adalah yes, dia naik ke atas, tapi kita kehilangan yang kita sorot. Yang kita blok udah hilang nih. Oke, jadi itu bukan caranya. Jadi caranya adalah saya akan ulangi, control shift kanan, control shift down. Cara untuk naik ke atas ke active cell, ke sel yang pertama kali kita klik itu dengan control backspace. Oke, backspace itu tempat kita nge-delete ya. Oke, jadi saya akan press control backspace dan dia akan pindah lagi ke atas nih teman-teman. Karena ada active cell di sini. Oke, jadi itu adalah triknya. Jadi kalau kita udah copy ke bawah, mau naik ke atas selalu ingat control backspace. Oke. Kemudian tadi kita sempat bahas nih control A ya. Jadi untuk ngeblok semua datanya dengan control A. Oke, active cell-nya di sini nih teman-teman nih, yang putih sendiri. Tapi kalau teman-teman mau ngelihat ujung-ujungnya, maksud ujungnya ini ya? Ujung sebelah kiri atas, kemudian kanan atas, kemudian kanan bawah dan kiri bawah itu ada di mana, kita bisa press berkali-kali, oke? Press berkali-kali, kontrol titik, oke? Saya akan coba ya. Pertama ya, kontrol titik, dia akan pindah ke kiri atas. Selalu dari kiri atas, kemudian sesuai arah jam, clockwise. Saya press lagi kontrol titik, dia akan pindah ke sini. Oke? Sekali lagi, dia akan pindah ke paling bawah. Warna putih sekarang di sini ya. Active cell-nya pindah ke sini. Dan kalau saya klik sekali lagi, dia akan pindah ke sini, sekali lagi dia akan pindah ke atas. Oke. Dengan begitu kita bisa menavigasi tanpa menghilangkan yang kita blok. Oke. Jadi itu ya. Yang kelima tadi sampai kita bahas yaitu gimana sih cara ngeblok satu kolom dan satu baris dengan kalau sel kita udah di sini nih. Oke, saya udah klik di sini. Saya akan press Ctrl spasi itu untuk ngeblok kolom. Oke, dan shift spasi itu untuk sebentar, kita klik lagi. Shift spasi itu untuk ngeblok barisnya. Oke. Ini sangat berguna ya teman-teman ya kalau teman-teman melakukan conditional formatting atau data validation. Wah, ini keren banget. Nanti di lain kesempatan kita akan bahas ya di mana ini akan sangat berguna. Tapi just tahu dulu bahwa kita bisa melakukan ini ya, meng-highlight satu kolom dan satu baris dengan kontrol spasi atau shift spasi.